Saat ini permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Bahkan kondisi volume sampah di TPA Degayu Kota Pekalongan saat ini telah mencapai 20 meter. Oleh karena itu, guna mengantisipasi permasalahan tersebut, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad Persero Bandung dan PT Sanggyo Insenerator. Kunjungan Wali Kota Pekalongan ini dalam rangka meninjau produk industrial Pindad, khususnya Stungta X Pindad. Seperti diketahui, permasalahan sampah dan limbah di Kota Pekalongan masih menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kota Pekalongan terus mencari berbagai cara agar volume sampah yang dibuang ke TPA tersebut tidak semakin bertambah dan juga menumpuk. Langkah tersebut diambil dengan mengupayakan pengusulan anggaran untuk pengadaan alat pembakar sampah atau insenerator yang mampu membakar sampah dengan asap ramah lingkungan pada tahun anggaran 2021 ini. Di mana nantinya abu hasil dari pembakaran tersebut bisa dijadikan pupuk maupun alat campuran pembuatan semen atau batako. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ke PT Pindad beberapa waktu lalu tersebut dilakukan dalam rangka meninjau berbagai produk industrial Pindad, salah satunya Stungta X Pindad yang akan digunakan untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan limbah di Kota Pekalongan. Wali Kota AAF mengakui bahwa permasalahan sampah ini memang masih menjadi perhatian bersama untuk segera diatasi. Terlebih pihaknya telah market sounding dengan beberapa kabupaten atau kota lain, bahwa hal yang dihadapi adalah biaya atau kos yang tinggi untuk pengadaan alat penanganan sampah dan limbah tersebut, sehingga tentu perlu komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat meninjau permasalahan sampah di Bandung, AAF menilai bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung sudah sangat baik sekali, baik mengenai tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle atau TPS 3R, bank sampah, hingga kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah dengan bijak mulai dari rumah. Hal itu pula yang ingin diterapkan di Kota Pekalongan, sehingga jika hal tersebut telah berjalan optimal, maka secara praktis akan sangat mudah pemerintah daerah bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Kedepan pihaknya akan menggandeng perusahaan-perusahaan untuk pengadaan insenerator tersebut di Kota Pekalongan. Pasalnya, permasalahan sampah dan limbah ini perlu komitmen bersama antar stakeholder terkait. Lebih lanjut, AAF membeberkan bahwa awalnya permasalahan sampah dan limbah di daerah Ciliwung, Bandung tidak jauh berbeda dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Pekalongan, di mana sampah-sampah yang menumpuk dan mengalir di sungai itu mayoritas dari sampah rumah tangga masyarakat. Namun saat ini daerah itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dijelaskan AAF dengan adanya rencana pilot project pengadaan insenerator di tahun 2021 ini, paling tidak nantinya alat tersebut bisa ideal diterapkan di Kota Pekalongan, khususnya di kelurahan-kelurahan agar sampah rumah tangga yang ada bisa cepat terurai dan tidak menambah kapasitas TPA Degayu Kota Pekalongan yang semakin menumpuk. Untuk kunjungan ke Pindad dalam rangka apa sih Pak? Ya, kita ada 2 tempat kemarin sebetulnya. Yang pertama ke Pindad, yang kedua ke PT Sanggyo. Itu adalah alat tentang pengelolaan sampah. Ya, kita memang sampah ini masih menjadi perhatian kita, dan pengelolaan sampah kalau saya sounding dengan beberapa kabupaten kota itu adalah memang yang pertama dengan kos yang sangat tinggi. Ya, itu harus komitmen bersama dari pemerintah Kota Pekalongan untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, tidak cukup dengan kos yang tinggi, etos kerja Dinas Lingkungan Hidup dan alat yang memadai yang sudah kita survei kemarin di PT Pindad dan PT Sanggyo, tetapi adalah kesadaran masyarakatnya bagaimana. Rata-rata kemarin yang di Bandung sudah sangat baik sekali pengelolaan sampah. Ya ternyata itu tadi, ya semuanya berjalan, TPS 3R-nya berjalan maksimal, terus bank sampahnya berjalan maksimal, terus kesadaran masyarakat untuk memilah sampah mulai dari rumah itu juga semuanya berjalan. Jadi semuanya kalau sudah berjalan itu praktis akan sangat-sangat mudah pemerintah Kota Pekalongan untuk menyelesaikan masalah sampah. Tetapi ya itu tadi, kita perlu yang pertama komitmen dari pemerintah Kota Pekalongan sendiri untuk penganggaran, pembelian alat dan sebagainya. Kita masih usahakan juga karena kosnya yang sangat-sangat tinggi dan sampah kita sudah menumpuk kurang lebih 20 meter. Bagaimana CSR nanti akan juga kita bangun untuk alat-alat pengelolaan sampah. Ya, kita sudah berkomunikasi juga, dan yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat bagaimana membuang sampah membuang sampah mulai dipilah dari rumah. Ya, sebetulnya di Sungai Ciliwung, ya di
Jawa Barat, di Bandung itu sama problemnya seperti kita. Awalnya ada kasur, ada lemari, ada meja, kursi, bantal, guling, semuanya itu mengalir di sungai dari sampah masyarakat. Nah, di kita pun masih sama seperti itu. Tapi mereka sudah bisa menyelesaikan itu. Nah, tinggal rekomendasi mereka bagaimana mereka mengatasi permasalahan sampah itu tinggal kita terapkan di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan lah kalau semuanya itu bisa sinkron, tidak cukup hanya dengan pemerintah, hanya dinas lingkungan hidup, tapi peran masyarakat itu juga tidak kalah penting. Gambaran alatnya seperti apa sih Pak? Gambaran alatnya itu adalah pembakaran, ya, alat pembakaran sampah, dan akunya itu bisa dijadikan pupuk maupun alat campuran semen atau pembuatan batako. Kapan kira-kira Pak nyampe Pekalongan tuh Pak? Mudah-mudahan tahun ini kita sudah pilot project tahun ini, tapi alat yang kita beli dengan tahun ini dengan anggaran yang ada itu jelas belum bisa memenuhi. Jadi itu masih dengan pembakaran atau penghilangan sampah itu 10 ton per hari. Nah, sedangkan kebutuhan kita adalah 120 ton per hari sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Pekalongan. Nah, ini kan yang masih banyak berarti yang menjadikan PR. Tapi kalau kita tidak mulai, ya kapan lagi kita akan selesaikan masalah sampah ini? Kita harus mulai, terus dengan ke depan komitmen dari pemerintah, dan ke depan juga kita akan jalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan untuk mereka CSR alat itu. Dan nanti alat itu misalkan paling ideal itu adalah diterapkan di masing-masing kelurahan. Ya, paling ideal diterapkan di masing-masing kelurahan. Jadi sampah itu sudah terurai, banyak terurai di tingkat kelurahan, tidak sampai ke TPA kita. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.